Engkaulah Tuhan dan perlindungan kami turun-temurun. Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Dan kami imani, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini, kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada kembali Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami telah berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini, di gereja Remautan Kayu. Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya hari ini Tuhan, kami mau menikmati kuasa-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu, dan kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Engkau telah sediakan bagi kami Tuhan. Dan kami akan pulang membawa berkas-berkas-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini, yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Ketika pujian dinaikkan kepada Engkau, penyembahan dinaikkan kepada-Mu Tuhan, ada kuasa, ada mujizat, ada kemenangan. Dan juga jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini Tuhan, Engkau dan Tuhan yang sama mengurapi setiap kami, memberkati kami. Dan kami percaya perjumpaan kami dengan Engkau tidak akan sia-sia ya Tuhan. Kami berdoa buat semua teman-teman yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, Tuhan urapi dengan pengurapan yang khusus. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Henok Budiarto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah disampaikan firman Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan boleh melimpah bagi kami melalui firman dan kebenaran-Mu. Ini kami Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah, dan biar hanya jadi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat datang Pak Pendeta. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu dan merasakan kekuatan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dengan segenap hati katakan, Engkau Tuhan kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dengan segenap hati,
terus naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat perteduhan kami Tuhan. Dan Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi hati kami Kami rindu akan yang Engkau melewati hari ini Tuhan. menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari bagi berdiri, katakan sejauh langit dari bumi. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, sejauh langit dari bumi.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lagi lagi, dimuliakan namamu Tuhan. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan dimuliakan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Pujian penghormatan hanya bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan sukacita, naikkan pujian bagi Tuhan. Dimuliakan nama Tuhan. Nyatakan kerajaan tempat ini Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama mengakui pengakuan iman diri. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu tunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Boleh lihat kiri kanan dulu. Berikan salam hangat dan sejahtera. Haleluya. Kita semua sudah ditebus oleh Tuhan. Kita menikmati kehadiran Tuhan, perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus telah naik ke surga, amin. Tetapi Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu, amin. Ada yang pernah ketemu ini di ayat firman Tuhan? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Bahkan aku melukiskan engkau di telapak tanganmu, amin. Sukacita besar bagi kita, amin. Haleluya. Kita menanti Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di hadapan kita, di hidup kita. Tapi biarlah kita terus bersukacita, menikmati kasih Tuhan. Amin. Kami yang ditebus dengan darah yang kudus Tuhan. Mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima sambut Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita bangkit berdiri dengan sukacita. Kita mau menanti kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Sama-sama ya, semuanya dengan pujian bagi Tuhan. Kami yang lagi tebus Pujiannya dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuannya Tuhan. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Musik boleh puji Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan. Biarlah Tuhan sukacita kita melimpah. Amin. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, mujizat Tuhan mengikuti kita. Amin. Karena kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Haleluya. Berlari Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kewenangan-Nya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ mujizat terjadi. Amin. Di situ pasti mujizat-Mu
terjadi. Haleluya. Hidup kita penuh dengan mujizat. Amin. Bukan di depan mimbar baru ada mujizat. Dimanapun kita berada ada mujizat Tuhan. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Gak ada yang pegel kakinya ya. Ayo bersukacita lagi. Masih pagi. Kita mau terima sukacita dari Tuhan. Melimpah di dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama terima sukacita lagi kita. Sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Hidup kamu dengan sukacita. Amin. Sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita Tuhan. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yang berdoa bagi Tuhan. Katakan. Haleluya, Amin. Kami bersorak bersukacita bagi Tuhan. Sorak haleluya bagi Tuhan. Katakan sukacitaku penuh Tuhan. Haleluya. Sama-sama naikkan. Sorakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita Tuhan yang amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita yang Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Sampai ada yang lebih kencang dari saya. Haleluya. Haleluya. Di sebelah kanan kencang. Kayaknya Mama Moses. Haleluya. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada di sekolah minggu sama ibu guru sekolah minggu di depan. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus
sekolah minggu. Bapa di surga, kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan sangat amat baik bagi kami setiap yang hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati kami tiba di rumahmu ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Sekalipun kami tahu banyak halangan di luar sana, ada hujan, ada masalah dan tantangan dan rintangan di luar sana, tapi Tuhan mengantarkan kami tiba di rumahmu yang kudus ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan lewat pujian penyembahan kami yang ada. Biarlah hati Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Bahkan kami semuanya yang hadir di sini, orang tua dan anak-anak sekolah minggu, semuanya menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kami mau hantarkan anak-anak sekolah minggu lewat doa-doa kami para orang tua, supaya mereka juga ikut ambil bagian di dalam ibadah hari ini. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Berkati perkembangan mereka sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan umur mereka. Berkati mereka Bapa dalam kepintaran mereka. Berkati mereka Tuhan dalam masa depan mereka, supaya lewat hari ini, mulai hari ini dan selamanya, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati mereka Bapa dalam pertumbuhan rohani mereka, lewat kakak sekolah minggu yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu buat mereka. Urapi kakak sekolah minggu yang menaburkan kebenaran firman Tuhan atau menceritakan kebenaran firman Tuhan. Dan lewat kakak sekolah minggu, anak-anak kami ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama, kita katakan amin. Amin. Selamat belajar. Kakak-kakak, remaja, orang tua, dewasa, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian ini bagi Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Apapun itu, Tuhan tetap Tuhan dan Allah yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Biar itu menjadi doa kita pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, janji-Mu ya dan amin. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Harus kami katakan, hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati persekutuan yang indah pagi hari ini, anak-anak-Mu yang berkenan hadir, oleh pimpinan Roh Kudus ada di tempat ini menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu dengan belas kasihan, dengan cinta-Mu ya Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan, yang sakit Tuhan jamah sembuh. Tuhan pulihkan setiap kami anak-anak-Mu. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu pengurapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian, penyembahan, syukur yang dinaikkan, berkenan untuk senantiasa memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau hadir atas pujian penyembahan. Terlebih Engkau juga akan hadir dalam kebenaran firman-Mu melawat setiap kami. Firman yang disampaikan menjadi firman yang hidup, menjawab setiap pergumulan, pertanyaan, tantangan-tantangan. Kami percaya firman-Mu lah yang memberikan kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami, sehingga firman yang kami dengar itulah firman yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Roh Kudus, ambil alih pekerjaan ini. Tidak ada seorang pun yang boleh membanggakan dirinya. Kristuslah yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati Tuhan katakan Amin. amin. Silakan duduk kembali saudara. Mohon izin untuk melepaskan masker. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu semua sehat. Ya, haleluya. Khususnya Pak Gembala dan keluarga. Puji Tuhan. Setelah perhelatan selesai juga ya, cukup sukses ya, sukses untuk anak-anak yang sudah diberkati. Puji Tuhan. Dan saya juga merenung-renung mau menyampaikan firman apa yang mau disampaikan. Ya, lalu Tuhan ingatkan juga mengenai keluarga ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Karena memang keluarga di dalam Tuhan, ya. Dan saya memberikan tema itu sekarang ada satu tema yaitu keluarga dan generasi penuai. Saya sudah coba siapkan ini keluarga dan generasi penuai. Kenapa ini temanya muncul ya? Berangkat dari Kejadian 1 itu. Keluarga dan generasi penuai. Karena memang untuk saat-saat ini Indonesia sedang masuk di dalam masa yaitu bonus demografi, ledakan daripada penduduk, saudara ya. Artinya ledakan generasi ke depan itu bisa diprediksi, saudara, karena setiap tahun Indonesia itu melahirkan bayi 5 juta setiap tahun, saudara. Nah itu cukup produktif, saudara ya. Indonesia ini penghasil penduduk yang cukup cepat, 5 juta per tahun. Singapura itu 5 juta loh penduduknya. Mau tambah susah. Karena memang dari dulu itu pemerintah prioritaskan pendidikan buat anak-anak. Jadi diharapkan generasinya satu saja setiap keluarga. Dan pemerintah akan biayai itu semua. Diukur tinggi badan, berat badan, gizinya, itu pemerintah yang akan ikut terlibat mendidik anak-anak karena berkaitan dengan masa depan suatu bangsa. Nah, saudara,
Tapi sekarang Singapura sedang kewalahan karena akhirnya kekurangan generasi. Jadi mereka sekarang sudah mulai teriak-teriak sama rakyatnya, ayo beranak lagi. Tambah yang banyak, beranak terus, tidak mau saudara ya, karena sudah biasa. Bahkan pemerintah di sana sudah menyatakan anak kedua, anak ketiga, dulu tidak dibiayai, sekarang dibiayai juga. Indonesia ini tidak usah disuruh, tiap tahun 5 juta saudara. Ini yang disebut bonus demografi, ledakan penduduk. Dan saya coba renungkan tema ini, keluarga dan generasi penuai. Karena memang setiap keluarga yang dibangun di dalam Tuhan itu tentu ada visinya. Gitu. Visinya juga bukan visi pribadi, karena kita tahu keluarga itu adalah lembaga ilahi. Ya, lembaga ilahi, Tuhan sendiri yang membentuknya, bukan keinginan manusia. Ya, saya suka kamu, kamu suka saya, kalau sudah tidak suka kita pisah. Tidak ada itu. Jadi di dalam kekristenan itu lembaga keluarga itu saya berani katakan sebagai mukjizat kedua. Ya, mukjizat kedua. Setelah apa? Setelah salib, saudara. Salib itu anugerah yang luar biasa. Keluarga itu anugerah Tuhan, berkat yang luar biasa. Ada visi Tuhan di dalam keluarga itu. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 itu ya, ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, laki-laki dan perempuan itu. Ya, diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, ini berbicara tentang apa? Visi Tuhan ini, saudara ya. Yaitu apa? Manusia dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ini dia. Artinya ada rupa dan gambar Allah, ada Shekinah, ada kehadiran Tuhan. Jadi ini mandat. Laki-laki dan perempuan ini juga akan diberikan satu mandat sosial. Kalau di dalam perjanjian baru ada mandat amanat agung. Dalam perjanjian lama ada mandat sosial, mandat budaya. Beranak cuculah, bertambah banyak. Artinya ini memang ada satu visi, yaitu apa? Yang pertama-tama itu adalah tetap keluarga itu sebagai lembaga yang akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Rupa dan gambar Allah itu terus memancar dalam kehidupan lembaga ini. Termasuk visi yang berikut, yaitu apa? Yaitu beranak cuculah. Ya, ada generasi, saya katakan di situ generasi penuai. Ada generasi penuai, artinya ke depan ini kita sedang betul-betul merebut satu generasi, saudara. Karena memang teknologi sekarang ini sedang berkembang sangat pesat. Ya, dunia teknologi tidak bisa dipungkiri sedang menggerus, membawa setiap sistem sosial dibawa dalam satu perubahan, saudara. Ya, sekarang ini orang tidak bisa tidak akan bergantung dengan yang namanya internet. Ya, baik opa-opa maupun cucunya yang 2 tahun itu. Ya, sampai cucunya ngajarin opa, opa gini caranya. Aduh, opa ini gaptek. Iya, cucunya 2 tahun udah bisa ajarin. Bagaimana cara pakai komputer? Bagaimana cara pakai dan download sana untuk pakai itu sistem komunikasi itu, saudara. Jadi ini semua, jadi internet sudah menjadi tulang punggung, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dan dalam kehidupan sosial saat ini, saudara. Nah, jadi kita tahu bahwa memang inilah satu generasi, ya, generasi yang akan terus
ya, dibawa oleh arus teknologi. Apabila ya teknologi ini, ya teknologi bagus, saudara ya. Teknologi juga bukan barang baru. Dari sejak penciptaan itu sudah ada teknologi. Bagaimana Sem Ham ya artinya membuat semacam alat-alat untuk musik, saudara ya. Bahkan menciptakan kapal. Bagaimana itu sudah teknologi terus berkembang, saudara. Dan teknologi itu kalau sudah lewat masanya jadi jadul, saudara. Terus dan ini terus berkembang. Teknologi itu baik, ya saudara. Nah sekarang kalau teknologi itu akan menggerus generasi. Nah ini generasi kita kalau setiap tahunnya 5 juta, itu di Kompas, ya di media-media sudah di bidang penelitian itu sudah dibuat. Diteliti itu nanti kurang lebih di tahun 2025, diawali dari 2025. Sebetulnya ini sudah dimulai sejak sekarang. Tapi nanti fixnya di 2025 itu, generasi kita itu, persentase daripada usia produktif di Indonesia itu 60%. 60%. Jadi ini sedang terjadi satu ledakan daripada generasinya, saudara. Bonus demografi terus beranak pinak ini. Nanti 60% itu usia produktif yang diukur dari usia 4 sampai ya bisa 14 lah ya. Kalau 4 sampai 14 itu cukup banyak juga, tetapi nanti usia produktif itu 14 sampai 60 gitu, 60 tahun. Itu bisa 60%, saudara. Kalau gereja abai terhadap generasi ini, silakan. Karena dunia teknologi perkembangan daripada modernisasi ini sedang juga berupaya merebut generasi. Generasi apa? Generasi yang akan dibawa dalam konteks dunia ini perkembangannya. Kalau gereja abai, saudara, maka gereja akan kehilangan generasi. Dunia sedang berbondong-bondong merebut mereka dengan pertelevisian, dengan teknologi Google, YouTube, dengan teknologi yang lain, games, ya, game online, saudara, anak-anak. Game online ini kalau sudah main, tidak bisa dihentikan. Tunggu pi. Kenapa sih kok tunggu dari tadi? Ini kalau berhenti, game over. Saya nggak bisa berhenti. Harus dari awal lagi nanti katanya. Loh, itu keterikatan game online itu terus menerus. Belum lagi sedikit-sedikit, pi, transfer dong. Apa untuk apa? Top up. Top up main gamenya itu pakai top up juga rupanya. Nyawanya kalau sudah sedikit itu mesti dibeli pakai rupiah dan transfer itu. Jadi nanti pakai uang digital ditukar itu, saudara ya. Wah ini kalau generasi ini misalnya lolos, saudara, betapa sangat memprihatinkan. Dan keluarga ini juga penting karena keluarga satu lembaga yang Tuhan percayakan untuk apa? Mendidik. Karena keluarga ini adalah asal mula daripada pendidikan generasi itu. Pendidikan dasar ada dalam sebuah keluarga. Apabila keluarga tidak sungguh-sungguh menjagai generasi, dalam artian generasi ini adalah visi daripada Tuhan. Keluarga punya visi yaitu apa? Melahirkan generasi-generasi yang menampilkan rupa dan gambar Allah. Generasi-generasi ilahi yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Generasi-generasi yang dikatakan apa? Beranak cuculah, berkuasalah atas bumi ini. Artinya generasi yang memang akan berkuasa atas bumi, menaklukkan semuanya ini. Baik engkau sebagai seorang, katakanlah di sini dokter yang menaklukkan semua ini karakter, artinya dunia kedokteran untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi seorang sarjana hukum yang memuliakan Tuhan, menaklukkan generasi yang akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bukan generasi yang hanyut dalam kehidupan dunia, dikalahkan oleh dunia, tetapi generasi yang akan menaklukkan dunia ini sehingga seluruh aspek budaya, karena memang ini mandat budaya, seluruh aspek budaya akan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena pada dasarnya budaya itu bukan sesuatu yang buruk. Budaya itu mandat daripada Allah sendiri. Budaya itu adalah alkitabiah.
Saya suka dengan budaya yang lahir di tanah Batak. Saya suka dengan budaya yang ada di tanah Jawa. Saya suka dengan budaya yang ada di Pulau Sulawesi. Setiap budaya ini unik karena memang budaya ini mencerminkan bagaimana perilaku sosial, bagaimana sistem sosial terus bertumbuh dan berkembang, di mana budaya menjadi sarana, baik itu dalam konteks alat-alatnya, baik itu dalam konteks bahasa, baik itu dalam konteks segala sesuatu untuk mempersatukan komunitas sosial itu, saudara. Memang masalahnya kalau pelaku budayanya belum diterangi oleh Injil, maka seluruh praktek budaya itu akhirnya akan dibawa dalam keakuan, ke ego, ya, rasa ego, sehingga budaya semuanya dipakai untuk kepentingan egonya, kepentingan dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat, kalau dilihat di dalam Maliaki pasal 2 ayat 15 dan 16, ya, kita lihat slide yang kedua ini, saudara. Keluarga sebagai pemenuhan mandat budaya. Maliaki pasal 2 ayat 15-16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Nah ini, tadi laki-laki dan perempuan dipersatukan, diberkati oleh Allah. Jadi ini Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang mempersatukan untuk visi yang besar itu. Apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu digambarkan sebagai anak-anak generasi yang kembali mencerminkan kemuliaan Tuhan. Rupa dan gambar Allah itu, memang rupa dan gambar Allah itu kan masalahnya sudah dirusak oleh dosa, saudara. Tetapi kabar baik, saudara, bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib, mematahkan, menghancurkan segala kutuk-kutuk dosa itu. Sehingga sekarang di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, dan rupa dan gambar Allah itu dipulihkan melalui dan di dalam Kristus. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan sekarang ini kita memiliki potensi untuk menjadi anak-anak Allah, kembali hidup sebagai warga kerajaan Allah. Artinya memang telah dilahirkan, dipulihkan di dalam Kristus. Nah, tugas keluarga adalah bagaimana mereka hidup di dalam proses, ya, hidup di dalam kebenaran. Dan ini kalau saya tidak berkelebihan mengatakan bahwa setiap keluarga punya peperangan rohani menjaga visi daripada Tuhan, yaitu apa? Generasi yang akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Generasi yang tetap memiliki rupa dan gambar Allah di dalam anugerah Kristus. Dan ini peperangan rohani tidak mudah, karena anak-anak kita juga diserang, ini generasi diserang dari berbagai sudut. Baik dalam pergaulan saat ini, baik dalam dunia teknologi, saudara. Dari dunia teknologi saja sudah tidak main-main ini, saudara. Tidak main-main ini. Siapa yang terseret? Jadi jangan alergi dengan teknologi, apalagi dunia medsos, saudara ya. Bila mana perlu, gereja bagaimana mengajak generasi muda untuk melatih, mempersiapkan generasi berikutnya cara mempergunakan medsos yang benar. Karena tidak bisa dihindari, itu artinya baik itu lembaga gereja, lembaga keluarga memiliki tanggung jawab bagaimana mempersiapkan generasi menghadapi perkembangan teknologi ini secara positif. Karena bukan anak-anak, pendeta saja bisa terjebak dengan dunia teknologi. Coba searching tentang kekudusan, kudus gitu. Nanti kudus-kudus yang lain muncul, jangan kudisnya juga muncul itu, saudara. Karena memang kalau searching di Google itu, klik yang baik cuma sedikit, tapi klik yang nggak benar itu banyak sekali, saudara. Itu nyangkut-nyangkut. Klik yang baik saja, yang nggak baik nyangkut itu. Lah kan, kok tahu pendeta? Ya pernah tahu lah, kan ngalamin juga. Pernah tersesat ya? Pernah tersesat saya juga. Lah kok iseng gitu ya? Ini kok apa sih ini? Isinya apa sih ini? Kok nyangkut-nyangkut? Buka. Buka lagi. Buka lagi. Terus tersesat akhirnya. Nggak balik-balik, saudara. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Saudara,
Artinya bukan hanya generasi yang memang perlu bimbingan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, bisa tersesat. Baik itu pergaulan, narkoba saat ini. Generasi ini apabila tidak sungguh-sungguh hidup dalam perhatian dan kasih karunia Allah, hilang mereka, saudara. Hilang. Nah saudara, jadi memang ini menjaga satu visi peperangan rohani. Bagaimana ini visi Tuhan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Betul, Matius pasal 19 ayat 6 itu. Matius 9 ayat 16 itu. Bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Karena apa? Visi ini harus terwujud. Di mana dunia ini yang telah jatuh oleh dosa kembali akan diterangi oleh generasi-generasi ciptaan yang kembali memuliakan Tuhan, ciptaan yang kembali memiliki rupa dan gambar Allah, ciptaan yang akan mengembalikan seluruh ciptaan untuk melayani Dia sebagai Sang Pencipta. Dan tentu tanggung jawab ini menjadi satu peperangan rohani, mengawal, menjaga, memelihara mereka dari segala ancaman. Nah saudara, untuk itu kembali ya, dalam slide yang berikutnya dikatakan, tempatkan keluarga itu pada tempat yang paling utama, paling penting dari seluruh kehidupan, seluruh kegiatan kita. Artinya keluarga itu menjadi tempat yang paling utama. Tuhan yang memberkati pernikahan, Tuhan yang memberkati keluarga, Tuhan yang mempersatukan keluarga dengan satu visi. Karena Tuhan menciptakan manusia ya menurut rupa dan gambarnya. Ia sangat mengasihi ciptaannya ini. Dan Ia mau ciptaan yang dicipta serupa dan segambarnya ini adalah ciptaan yang akan kembali memuliakan Dia. Saudara, keluarga perlu dijaga. Keluarga ini menjadi lembaga. Ya, karena kalau keluarga lemah, gereja juga lemah. Keluarga berantakan, gereja juga sulit, saudara. Bagaimana menghadirkan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga yang berantakan? Karena satu survei begitu ya, hubungan yang utama itu manusia itu adalah kan Tuhan, gitu ya. Hubungan yang utama itu, relasinya itu.